was-subhi idza tanaffas, dan aku bersumpah demi waktu subuh yang aku bentangkan keberkahannya. Perhatikan cara menerjemahkannya langsung dengan tafsir. Idza tanaffas, ketika tiba waktu subuh itu, maka siapkan agenda terbaikmu bersamaan dengan nafas pertama yang aku anugerahkan kepadamu saat bangun itu. Mengapa kita harus menunaikan salat subuh? Mengapa di dalam Al-Quran dari 5 waktu salat hanya subuh yang diberikan 2 nama dan disebutkan langsung di dalam Al-Quran dengan sumpah? Dan mengapa dengan itu semua para sahabat Nabi sampai berebut untuk menunaikan salat subuh dan berjamaah di masjid, sehingga seorang sosok sepuh yang bahkan matanya sudah tidak bisa melihat, Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, itu sangat ditekankan oleh Nabi ketika berkonsultasi meminta kelonggaran dalam menunaikan salat subuh. Jadi beliau ini ahli masjid, jeda satu salat ke yang lainnya sering i'tikaf. Maghrib ke Isya ditunggu sehingga nanti saat pulang itu bisa telah sempurna menunaikan jamaah. Zuhur ke Asar ditunggu, tapi subuh tidak mudah karena matanya oleh Allah ditutup dari perbuatan maksiat. Ini sering saya tampilkan bahasa halus ini untuk mengarahkan pada diksi yang sering manusia katakan buta. Saya lebih melihatnya sebagai anugerah Allah yang matanya ditutup dari peluang maksiat sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Anda bisa bayangkan jarak rumah ke masjid itu tidak terlampau dekat. Mata tak bisa melihat. Masjidnya jangan dibandingkan dengan Al-Musabbihin, jauh dari kemegahan. Tiang-tiangnya hanya pelepah kurma, atapnya itu daun-daun kurma yang kalau panas pasti kepanasan sampai ke dalam, kalau dingin pasti kedinginan. Kalau hujan pun itu basah. Karena di antara hadis tentang Lailatul Qadar dalam Sahih Muslim itu, di antara tandanya Nabi melihat dalam mimpi ketika sujud, bangkit dari sujud dan salam, itu terlihat bekas-bekas bagian tanah di keningnya. Konsultasi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah, atau kama qala, ya Rasulullah, boleh enggak saya diberikan toleransi untuk sholat subuh aja? Bisa nggak saya tunaikan di rumah? Kondisinya punya over, mata sulit melihat, pendamping tidak dimiliki, jarak ke masjid juga tidak terlampau ideal. Boleh nggak diberikan keringanan saya sholat di rumah? Nabi tidak langsung membenarkan, tapi juga tidak melarang. Yang paling menarik adalah Nabi mengonfirmasikan dengan satu isyarat panggilan salat. Nabi menyampaikan, au kama qala, atasma'ul adzan, engkau masih mendengar azan tidak? Maka beliau menjawab, bala ya Rasulullah, ya saya dengar. Dan ingat, azan itu panggilan konfirmasi iman yang langsung dibuka di Al-Quran itu dengan kata iman dan menggunakan adatul hasri, huruf pembatas innama. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu gampang kata Allah mengukurnya. Ciri pertamanya, kalau kita ingin mengetes dan melihat apakah kita masih punya iman, kata Allah, coba dengarkan ketika disebutkan nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya disebut azan. Jadi azan itu bukan sekedar panggilan untuk sholat, tapi azan itu sekaligus diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi apakah dalam perpindahan waktu setiap hari itu, lihat desainnya, setiap perpindahan waktu dalam sehari, subuh baru bangun tidur, pindah ke siang, pindah ke sore, menjelang malam, sampai menjelang tidur, diperdengarkan di telinga kita apakah masih ada getaran iman tidak dalam jiwa kita.
Maka ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu, kalau diperdengarkan disebutkan nama Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, itu otomatis kalau imannya ada, getaran itu muncul. Dan itu beda. Tidak sama getarannya dengan getaran cinta misalnya. Beda dengan getaran ketika orang Medan di jalan lihat polisi razia itu. Lain. Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allah, sudah azan. Nah, itu getaran iman. Atasma'ul adzan, kata Nabi, apakah engkau masih bisa mendengar adzan? Bala ya Rasulullah, saya dengar. Perhatikan kalimatnya. Madumta tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, berusahalah optimal agar mampu menunaikan subuh itu berjamaah di masjid. Jadi Pak Jamal, gerakan subuh berjamaah itu termasuk sunnah yang dilestarikan sejak era Nabi. 15 abad yang lalu, itu sudah Nabi kuatkan tentang gerakan subuh berjamaah. Pertanyaannya kenapa? Belum pernah dengar kan gerakan zuhur berjamaah? Ya. Ini Ustaz Dul di Aceh punya Masjid Arafah khusus untuk subuh. Saya tadi tanya, kenapa nggak ada zuhur Mina, asar Muzdalifah, subuhnya Arafah? Kenapa ada subuh berjamaah? Dan menariknya Abdullah bin Abi Umi Maktum, kalau sekarang misal kita ambil dalam waktu Medan jam 5 misalnya saja ya, 5:02 itu azan, itu beliau kemudian datang lebih awal, 1 jam sebelumnya, rabak jalan, masuk masjid. Biasa yang kita dengar yang azan itu siapa di zaman Nabi? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa motivasi Nabi itu, peristiwa tentang gerakan subuh, khusus azan subuh itu Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sampai 2 kali azannya, ya, azan untuk motivasi supaya siap-siap ke masjid, itu Nabi meminta Abdullah bin Abi Umi Maktum sebelum tiba waktu subuh azan. Itulah sejarahnya kenapa azan subuh 2 kali. Dari Madinah sampai dengan ke Mekah sekarang. Saking pentingnya subuh, cuman subuh yang azan 2 kali. Plus Jumat kan, diantaranya. Tapi yang di era Nabi terjadi itu, di era Nabi itu subuh. Dari sejak itulah kemudian Abdullah bin Abi Umi Maktum azan sebelum subuh, sekitar 30 menit sebelum subuh. Setelah itu baru kemudian datang jamaah persiapan, barulah Bilal bin Rabah azan tepat di waktu subuh masuk. Pertanyaannya, mengapa subuh? Ada apa dalam subuh? Dan bagaimana seorang yang menunaikan salat subuh dipandang berhasil salatnya oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan kita bahas di pertemuan subuh ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kajian kita insyaallah.